Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5, kelas RA, mata kuliah Teknologi Hasil Hutan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil hutan bukan kayu, rotan, bambu, dan daun pandan. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Jessica Anastasia, Muhammad Evan, Muhammad Hilmi Harits, dan Gilang Ramadan. Latar belakangnya yaitu hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan karbon, serta menyediakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Hutan Hasil hutan terbagi menjadi dua, yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, HHBK. HHBK seperti bambu, rotan, dan daun pandan banyak dimanfaatkan untuk produk kerajinan, perabot rumah tangga, serta bernilai ekonomi tinggi di pasar lokal maupun ekspor. Pemanfaatan Pemanfaatan HHBK juga berperan dalam pelestarian budaya dan keterampilan masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan yang bijak dan berkelanjutan melalui pengelolaan rumah ramah lingkungan, pelibatan masyarakat, serta edukasi agar hutan tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Rumusan masalah kami berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah yaitu yang pertama, apa saja produk yang dapat dihasilkan dari bahan hasil hutan, bambu, rotan, dan daun pandan. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan produk dari bahan hasil hutan bambu, rotan, dan daun pandan. Dan yang ketiga, bagaimana aspek ekonomi pemanfaatan produk dari bahan hasil hutan, bambu, rotan, dan daun pandan. Lalu, pada tujuan penelitian dari kami yang pertama, mengetahui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, HHBK berupa bambu, rotan, dan daun pandan sebagai produk yang memiliki nilai guna, baik dalam bentuk barang kerajinan, perabotan, maupun produk lainnya. Yang kedua, menganalisis produk pengolahan HHBK, bambu, rotan, dan daun pandan, serta memahami tahapan dan teknik yang digunakan dalam menghasilkan produk hasil yang siap pakai. Dan yang terakhir, menilai aspek ekonomi pemanfaatan HHBK, bambu rotan, dan daun pandan, termasuk dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal, peluang pasar, serta potensi pengembangan usaha berbasis produk tersebut. Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai potensi pemanfaatan bambu, rotan, dan daun pandan sebagai produk bernilai ekonomi, mendorong pengembangan usaha lokal, serta menjadi dasar dalam perumusan strategi pengelolaan HHBK yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Metodologi penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pemanfaatan HHBK berupa bambu, rotan, dan daun pandan. Data ini diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, buku, dan laporan pemerintah. Fokus penilaian meliputi jenis produk, proses pengolahan, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal. Prosedur penelitian ini yaitu dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi dan perumusan masalah berdasarkan fenomena pemanfaatan HHBK. Yang kedua, pengumpulan data melalui studi literatur. Yang ketiga, analisis data secara kualitatif menggunakan reduksi data. Yang keempat, penyajian dan penarikan kesimpulan. Yang kelima, pendiskusian data dengan mengaitkan hasil analisis pada teori dan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, penyusunan laporan penelitian secara sistematis untuk menjawab perumusan masalah. Dan analisis data ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait. Data ini disajikan dalam bentuk narasi untuk menafsirkan informasi secara menyeluruh dan saling berkaitan, sehingga membentuk pemahaman yang utuh terhadap permasalahan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah penelitian. pertama pada topik pembahasan hasil hutan bukan kayu yaitu rotan. Rotan merupakan salah satu hasil
hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis tinggi. Di Indonesia, rotan tumbuh secara alami di berbagai wilayah hutan tropis dan dikenal sebagai tanaman dari famili Aricaceae dengan subfamili Chalamoidae. Rotan memiliki morfologi batang yang panjang, ramping, berduri, dan bersifat memanjat atau merambat. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia memiliki sekitar 370 spesies rotan yang terbesar di berbagai pulau, dengan persebaran terbanyak di Sumatera dan Kalimantan. Rotan termasuk ke dalam tumbuhan monokotil yang memiliki batang lentur. Batang rotan berbentuk ramping melingkar dan dapat tumbuh hingga 30 meter pada usia 20 tahun. Rotan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan kerajinan rumah tangga, alat pertanian, dan perabotan. Keunggulan rotan sebagai HBK terletak pada fleksibilitasnya, pertumbuhan yang relatif cepat, serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan karena memiliki nilai pasar yang nilai tinggi. Produk berbasis rotan. Rotan merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu, banyak yang dimanfaatkan menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Rotan memiliki sifat yang kuat, namun fleksibel, ringan, mudah dibentuk, serta memiliki tampilan alami yang estetis. Hal ini menjadikan rotan sebagai bahan yang ideal untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bernilai seni tinggi dan ramah lingkungan. Pengolahan secara tradisional rotan menghasilkan produk seperti anyaman keranjang, tikar, anyaman padi, dan pelindung kepala atau caping. Sedangkan pengolahan secara modern, rotan dibuat seperti menjadi topi, aksesoris, tas, dan sebagai tempat penyimpanan yang praktis. Teknik pengolahan rotan. Pengolahan rotan menjadi tahap yang penting dalam pemanfaatan rotan menjadi suatu produk. Produk pengolahan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk membuat suatu produk. Yang pertama ada pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan memotong pangkal batang rotan dan selanjutnya ditarik dari tempat pengait atau tempat tumbuhnya. Selanjutnya ada penanganan pasca panen. Rotan yang telah dipanen kemudian dilakukan pemotongan pada bagian ujung rotan. Pemotongan ini bertujuan untuk menghilangkan bagian yang muda, karena bagian yang muda dapat merusak rotan dengan terserang jamur dan menurunkan mutu bahan. Selanjutnya dilakukan pembersihan. Pembersihan rotan dilakukan menggunakan sabut kelapa atau sarung goni yang dicampurkan dengan serbuk gergaji. Hal tersebut dilakukan agar sisa kotoran terutama getah yang menempel pada kulit rotan dapat dilepaskan sehingga rotan menjadi bersih dan mengkilap. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan. Rotan yang setelah bersih kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari untuk mengurangi nilai kadar air yang terdapat pada rotan. Selanjutnya dilakukan proses penganyaman. Penganyaman rotan ini diawali membentuk rotan sesuai dengan keinginan. Biasanya tahap pertama dimulai dengan pembengkokan pada rotan berdiameter besar, lebih mudah dianyam sesuai fungsi bentuk produk. Standar mutu dari rotan. Berdasarkan SNI nomor 7254 tahun 2017 dan SNI 7555 tahun 2011, standar mutu rotan yang memiliki kualitas yang bagus untuk dapat menjadi bahan baku dan pembuatan produk, yaitu yang pertama, rotan terbebas dari kotoran jamur dan hama serangga. Yang kedua, rotan
memiliki kadar air maksimal yang diperbolehkan yaitu 15%. Yang ketiga, kuat, stabil, dan sambungannya yang kokoh. 4, rapih, tidak longgar, dan tidak menonjol. Yang kelima itu ada tidak berbau, menyengat, dan halus. 6, diameter dan panjang rotan harus seragam sesuai dengan kelas mutu yang ditetapkan. 7, rotan harus lurus atau dengan kelengkungan minimal sesuai toleransi pada setiap jenis rotan. 8, warna rotan harus seragam dan bebas dari noda atau perubahan warna akibat pertumbuhan jamur. Selanjutnya ada nilai ekonomi rotan. Menurut jurnal Wawan et al. 2022, rotan memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pemasukan bagi masyarakat, sebagai penggerak devisa negara, dan ekspor rotan. Rotan memiliki peran penting dalam ekosistem hutan dan perekonomian karena tidak hanya menjadi sumber devisa tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Indonesia menjadi salah satu produsen utama rotan dunia dengan sekitar 85% dari total kebutuhan bahan baku rotan global. Selanjutnya itu adalah ada bambu, di mana bambu ini merupakan, tanaman dari famili Poaceae dengan subfamili Bambusoideae yang termasuk rumput berkayu, dengan pertumbuhan yang sangat cepat, dengan usia ideal pemanenan itu berkisar antara 2,5 sampai 4 tahun. Bambu ini memiliki batang silindris berongga dan memiliki akar selabut yang kuat. Bambu menyebar luas di wilayah tropis dan subtropis, dengan Asia sebagai pusat pusat keanekaragamannya, yaitu mencapai 80% dari dunia. Indonesia ini sendiri memiliki sekitar 176 spesies bambu yang tersebar dari Sumatera hingga ke Papua. Beberapa spesies lokal unggulan antara lain adalah Gigantochloa apus, Dendrocalamus asper, dan Bambusa vulgaris. Bambu ini berperan penting dalam ekosistem seperti sebagai penyerap CO2 atau karbon dioksida, memperbaiki tanah, dan mengurangi erosi. Komposisi kimia bambu ini terdiri dari selulosa sebanyak 37 hingga 47%, hemiselulosa 12 hingga 30%, dan lignin 18 hingga 31%, yang membuatnya kuat, fleksibel, dan potensial untuk berbagai pemanfaatan industri industri rumah rumah ramah lingkungan. Hal ini membuat bambu menjadi salah satu hasil hutan bukan kayu yang potensial. Selanjutnya ada produk berbasis bambu, di mana menurut Fitmawati, bambu telah lama dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk berbagai produk yang menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat. Bambu dapat dijadikan material berbagai jenis produk untuk meningkatkan nilai jualnya. Produk berbasis bambu ini dapat diolah menjadi, yang pertama ada produk tradisional. Produk tradisional ini seperti alat rumah tangga, furnitur, material material bangunan, alat musik, dan kerajinan tangan. Kemudian ada produk modern yang dapat diolah menjadi papan laminasi, komposit serat, juga pulp kertas, tekstil, dan kemasan biodegradable. Kemudian bambu ini juga bisa dijadikan sebagai energi terbarukan seperti dijadikan arang, briket, pellet, bioetanol, dan biogas karena memiliki kandungan selulosa dan juga karbohidrat atau pati yang tinggi. Teknologi pengolahan bambu, di mana di sini, berdasarkan jurnal Alsat 2015, teknologi pengolahan bambu ini meliputi yang pertama ada dapat dijadikan sebagai bambu lamina. Tahapan pengolahannya antara lain yang pertama adalah pemotongan bambu menjadi strip, yang kedua pengeringan strip, yang ketiga pemberian perekat, UF atau PVA, yang keempat ada pengempesan menjadi lembaran, yang kelima ada pendinginan dan pengemasan. Di mana di sini pemberian perekat itu dipengaruhi oleh kebutuhan, di mana urea formaldehid atau UV yang memerlukan pemanasan pemanasan tetapi dengan waktu yang relatif singkat.
Kemudian, untuk polivinil asetat atau PVAC itu tidak memerlukan pemanasan dalam pengepresannya, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada wood pellet dari bambu, di mana tahapan pengolahannya ini antara lain, yang pertama ada pemilihan bahan baku, yang kedua ada penggilingan jadi serbuk halus, di mana membutuhkan yang homogen agar kualitas baik, yang ketiga ada pengeringan hingga kadar air 10 hingga 12%, keempat ada pengepresan jadi pellet, dan pendinginan dan pengepakan atau pengemasan. Kemudian tahapan pengolahan bambu selanjutnya ada pengawatan bambu, di mana metode pengawatan bambu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pengawatan tradisional yang dapat dilakukan dengan metode pengeringan atau curing, pengasapan, perendaman, perebusan, dan pelaburan kapur. Yang kedua ada pengawatan modern, di mana pengawatan modern ini menggunakan bahan kimia seperti boraks, CCB, dan NaOH atau natrium hidroksida. Tahapan pengawetannya ini antara lain yang pertama adalah pemilihan bambu usia ideal, tadi yang 2,5 hingga 4 tahun. Yang kedua itu perendaman atau penyemprotan larutan kimia yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga ada penetrasi, di mana di sini menggunakan vakum tekan maupun perendaman. Yang keempat ada pengawingan akhir. Kemudian ada standar mutu bambu, di mana standar mutu bambu ini, diatur oleh SNI dan juga ISO kalau internasionalnya, di mana SNI ini ada SNI 7537 2010, SNI 033527 1994, SNI 7213 2014, SNI 7944 tahun 2014, SNI 8675 tahun 2018, dan, yang menjelaskan tentang aturan bambu dan produk-produknya. Kemudian ada nilai ekonomi bambu, di mana menurut Jurnal Fatmawati, bambu ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, seperti berperan dalam, yang pertama penyokong perekonomian, khususnya di pedesaan, yang kedua adalah potensi di sektor konstruksi, kerajinan, furnitur, dan kertas, dan juga sebagai energi terbarukan, seperti arang dan pelet bambu, di mana nilai ekonomi bambu juga semakin berkembang berkat kemajuan teknologi pengolahan bambu yang memungkinkan produk bambu untuk dimanfaatkan lebih optimal, seperti dimodifikasi secara kimiawi untuk dapat memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga membuka peluang bagi bambu untuk digunakan dalam pembangunan di era modern dan berpotensial untuk diekspor. Oke, selanjutnya adalah daun pandan. Daun pandan dengan nama Latin Pandanus amaryllis Rops atau dikenal sebagai nama pandan wangi merupakan salah satu jenis tanaman monokotil dari genus Pandanus yang banyak dijumpai di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di pandan wangi ini merupakan salah satu tanaman herbal yang sering dimanfaatkan daunnya sebagai bahan tambahan makanan, umumnya sebagai bahan pewarna hijau dan pemberi aroma. Aroma khas dari pandan wangi diduga karena adanya senyawa turunan aminofenilalanin, yaitu 2-asetil 1-pyrrolin. Kemudian daun pandan wangi ini memiliki morfologi, yaitu daun yang berbentuk pita yang panjang, tulang daun yang sejajar, licin, ujung daun yang runcing berwarna hijau, tersusun spiral dengan panjang 40-80 cm dan lebar 3-5 cm, serta mengeluarkan aroma harum yang khas. Daun pandan wangi memiliki kandungan metabolit seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Daun pandan wangi merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki banyak manfaat secara empiris sebagai penguat makanan, warna alami, pewangi makanan, pencerah rambut, dan obat tradisional untuk berbagai penyakit. Kemudian produk berbasis daun pandan dibagi beberapa produk. Yang pertama ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk penambah aroma dan cita rasa serta pewarna pada bahan pangan. Yang kemudian kedua itu ada daun pandan sebagai obat-obatan di sini karena memiliki berbagai kandungan metabolit seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol yang dapat digunakan untuk menjadi bahan baku obat-obatan. Kemudian yang nomor 3 itu daun pandan dapat menjadi bahan baku pewangi karena memiliki aroma khas yang berasal dari senyawa turunan asam amino fenilalanin. Yang keempat tuh daun pandan dapat dijadikan kerajinan seperti
tas, tikar, kotak tisu, keranjang, dan lain-lain. Cuma teknologi pengolahan daun pandan ini berdasarkan penelitian dari Juwariah tahun 2021 meliputi pembersihan dan pemotongan. Jadi daun pandan wangi diperoleh lalu dicuci hingga bersih untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Setelah itu daun dipotong kecil-kecil untuk memperluas permukaan dan mempermudah proses pengeringan serta ekstraksi. Kemudian yang kedua itu proses pengeringan. Jadi setelah dipotong daun ini dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya agar mikroorganisme ini tidak tumbuh. Jadi pengeringan tuh ada dua metode. Yang pertama metode pengeringan panas dan metode pengeringan beku. Jadi setelah metode pengeringan ini daun pandan bisa digunakan untuk anyaman bambu atau bisa langsung diekstraksi. Jadi yang selanjutnya itu penghalusan dan ekstraksi. Daun pandan yang sudah benar-benar kering kemudian di blender hingga menjadi serbuk halus. Serbuk daun pandan halus ini direndam dalam etanol 96% dengan perbandingan 1:10 dan disimpan selama 3 kali 24 jam pada suhu kamar. Setelah perendaman, campuran disaring untuk memisahkan ampas dan filtratnya diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 70 derajat selama 5 jam hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian tahap terakhir yaitu penyimpanan. Jadi ekstrak itu harus disimpan dengan cara yang tepat agar kualitas senyawa aktifnya itu tetap terjaga. Ekstrak sebaiknya disimpan dalam wadah gelap yang tertutup rapat untuk melindungi dari cahaya dan oksigen yang dapat menyebabkan degradasi senyawa seperti flavonoid dan minyak atsiri sebelum digunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Kemudian standar mutu produk daun pandan ini jadi daun pandan ini ada 2 standar mutunya. Yang pertama sebagai bahan baku herban itu mengacu pada parameter yang ditetapkan dalam Pharmacope Herbal Indonesia. Ini mencakup kadar air simplisia maksimal 10%, kadar air ekstrak kental antara 5-30%, serta karakteristik organoleptik seperti warna hijau tua, aroma khas pandan, dan tekstur kental. Kemudian diatur dalam standar SNI 12/1830 tahun 1990 tentang pandan merah atau grey sebagai bahan baku kerajinan. Jadi standar ini menetapkan persyaratan mutu fisik daun pandan yang digunakan dalam kerajinan, termasuk warna hijau alami tanpa noda, serat yang kuat dan tidak mudah patah, serta bebas dari hama dan jamur. Nilai ekonomi daun pandan. Jadi di sini menurut penelitian Tagaul, pandan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang berperan dalam penyokong perekonomian khususnya di perdesaan dan potensi di sektor kerajinan. Produk daun pandan di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang signifikan, terutama melalui kerajinan anyaman yang jadi sumber pendapatan bagi masyarakat di berbagai daerah. Di Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, masyarakatnya mengembangkan produk inovatif seperti sandal, tas, tempat tisu, dan keranjang. Produk-produk ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan harga berkisar antara Rp120.000 hingga Rp170.000 per item. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan ekonomi, tapi juga melestarikan budaya lokal dan mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, rotan, bambu, dan daun pandan adalah seluruhan bukan kayu yang melimpah, fleksibel, kuat, dan elastis. Jadi cocok untuk produk ramah lingkungan yang bernilai seni dan fungsi. Yang kedua, rotan bambu dan daun pandan dapat diolah secara tradisional maupun modern dengan tahapan seperti pemanenan, pengeringan, hingga pengolahan lanjutan. Yang ketiga, pemanfaatan rotan bambu dan daun pandan dapat mendukung ekonomi lokal
membuka lapangan kerja dan berpotensi besar dalam industri kreatif serta pasar ekspor. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun laporan ini. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai rotan bambu dan daun pandan. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.